warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas adalah sebuah materi ya dari bahasa Indonesia yang admin kira cukup penting, yaitu mengenai tata kalimat ya, atau kita sebut sebagai sintaksis. Nah, di mana nanti yang akan kita pelajari itu nanti adalah mungkin pengenalan struktur kalimat ya. Kemudian di akhir pembahasan nanti mungkin kita akan sajikan beberapa contoh soal untuk mencari kesamaan struktur kalimat ya. Nah, jadi jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini pada teman-teman ya, supaya bermanfaat dan sama-sama lolos di ujian ya. Oke, jadi langsung saja, apa itu sih sintaksis? Nah, sintaksis ini adalah cabang ilmu yang membahas struktur internal kalimat ya. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut, yang namanya kalimat itu sendiri tersusun bisa atas frasa dan juga klausa ya. Nah, apa sih definisi istilah tersebut? Jadi yang namanya frasa ya, itu adalah gabungan dua kata atau lebih ya, dan menimbulkan makna baru ya. Contohnya tempat sampah, sedang berjalan, sate ayam, dan sebagainya. Kemudian frasa ini belum membentuk hubungan subjek dan predikat ya. Ini kalau kita lihat tempat sampah, sedang berjalan, dan sate ayam ya. Ini kan belum bisa membentuk suatu struktur kalimat ya. Kalau kita lihat ini nih, tempat sampah, ini kan sebuah kata benda ya. Ini yang kita sebut nanti sebagai frasa nomina ya, atau frasa kata benda. Kemudian kalau kata sedang berjalan, ini membentuk frasa verba ya, karena ini berfungsi nanti sebagai suatu kata kerja ya, sedang berjalan. Sate ayam ini juga frasa nomina. Kemudian nanti juga ada frasa adjektiva ya. Ini yang membentuk suatu kata sifat ya, misalnya cantik sekali, tampan sekali, dan sebagainya. Kemudian klausa ya. Klausa ini adalah sebuah konstruksi yang istilahnya sudah mengandung unsur predikatif ya. Jadi mungkin sudah ada subjek dan predikat, tapi belum terlalu memberikan intonasi dan dapat menjadi bagian sebuah kalimat. Jadi misalkan seperti ini nih, nanti aja ya contohnya. Mungkin yang jelas kita akan memiliki subjek dan predikat. Kemudian satu klausa ini dapat mengandung suatu frasa ya. Dan konsepnya sendiri, satu kalimat ini bisa mengandung lebih dari satu klausa. Kita akan berikan contoh nanti. Misalnya seperti ini nih. David memakan pisang goreng dan ibunya memasak tahu bulat. Nah, teman-teman nanti bisa temukan bahwa di sini ada dua buah frasa ya. Pisang goreng dan tahu bulat, ini adalah frasanya. Kemudian kalau kita pecah kalimat ini menjadi dua buah klausa, akan menjadi seperti ini ya. Ini klausa pertama sampai sini, kemudian klausa kedua dimulai dari sini sampai sini ya. Nah, kedua klausa ini membentuk suatu kalimat, di mana kalimat ini merupakan kalimat majemuk setara ya, karena dua buah klausa ini dipisahkan oleh konjungsi dan, yang mana merupakan penanda dari kalimat majemuk setara ya. Jadi kalimat majemuk setara ini dua kejadian terjadi secara bersamaan, atau sangat mungkin terjadi secara bersamaan. Kemudian kita memiliki contoh berikutnya. Saya minum air mineral setelah tuan rumah mempersilahkan saya. Kita punya dua buah frasa di sini, ini masih sama ya. Frasa nominal itu air mineral, kemudian tuan rumah ini juga frasa nominal atau frasa kata benda. Kemudian kita lihat di sini kalimat ini memiliki dua buah klausa ya. Klausa pertama ini saya minum air mineral. Kemudian klausa kedua, tuan rumah mempersilahkan saya. Lalu kedua klausa ini membentuk sebuah kalimat yang dibatasi oleh konjungsi setelah. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini membentuk sebuah kalimat majemuk bertingkat ya, karena menggunakan konjungsi setelah yang merupakan salah satu penanda kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi kalau kita perhatikan dua kejadian ini ya, kejadian pertama dan kejadian kedua ini tidak terjadi secara bersamaan atau membentuk suatu prasyarat. Jadi kalau saya belum dipersilahkan oleh tuan rumahnya, saya kan nggak akan minum ya. Nah, inilah konsep dari frasa, klausa, dan kalimat ya.
Kemudian kalimat. Secara umum kalimat adalah bentuk kompleks dari klausa-klausa seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Dan yang paling penting adalah sudah mengutarakan pikiran atau maksudnya. Ciri-ciri kalimat ada banyak. Sekurang-kurangnya memiliki S dan P. Kemudian ada pikiran utuh ya, atau yang ide yang terkandung dalam kalimat tersebut. Kemudian menempati fungsi SPOK, nanti juga ada pelengkap juga. Kemudian kita memiliki dua jenis predikat ya, yaitu yang transitif itu yang disertai objek, kemudian yang intransitif itu disertainya bukan objek tapi pelengkap. Bagian-bagian kalimat itu nanti kita punya subjek ya, itu menempati pokok kalimat ya. Misalnya subjek ini juga berfungsi menjadi jawaban kalau ada pertanyaan apa atau siapa. Kemudian dapat didahului bahwa, kemudian berupa kata benda ya pasti ya subjek itu. Kemudian tidak bisa didahului preposisi. Pengingkaran dari subjek ini menggunakan kata bukan. Bukan tidak. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, misalnya yang lain itu misalnya yang membaca buku bukan saya, tetapi kamu. Nah, itulah contohnya. Umumnya menjadi pokok kalimat. Kemudian predikat ini yang membicarakan atau menjelaskan subjek ya. Oke, ciri-cirinya menjelaskan S atau subjeknya, kemudian umumnya diisi verba dan bisa mendapatkan partikel lah. Kemudian kalau objek hadir pada verba transitif serta mampu menjadi subjek jika dipasifkan. Nanti kita akan tunjukkan yang seolah-olah seperti objek tapi tidak bisa kita pasifkan kalimatnya ya. Oke, jadi kita akan bedah ini, kita tutorialkan dari awal ya. Misalnya seperti ini nih, kalimat saya menangis. Ini kan hanya terdiri atas subjek dan pelengkap, predikat. Dimana predikat ini intransitif, tidak memerlukan objek. Nah, bayangin nih, objeknya apa nih, saya menangis. Mungkin bisa kita nanti tambahkan keterangan ya, saya menangis terseduh-seduh itu SPK. Kemudian David membunuh seekor nyamuk, ini SPO ya. Karena ada yang di istilahnya ini S, P, dan O. Ini kita punya seekor nyamuk. Ini adalah sebuah frase nomina ya, atau kata benda. Kemudian kalau kita lihat, umumnya objek memiliki ciri berada langsung di belakang P ya. Dapat berupa juga nomina atau frasa nomina. Objek ini juga bisa kita ganti dengan kata gantinya mu, ku, dan sebagainya. Misalnya awalnya David membeli buku pelajaran. Ini kan SPO ya. Bisa kita ganti sebagai David membelinya ya, di beberapa kasus yang kontekstual. Kemudian objek dapat menjadi subjek bila kalimat dipasifkan. Nah, subjek asalnya nanti akan berubah menjadi pelengkap. Misalnya Edi membeli buah mangga ya, ini jelas ya SPO. Nah, kalau ini kita jadikan kalimat pasif ya, buah mangganya kan jadi di depan ya. Ini berarti buah mangganya akan menjadi subjek, sedangkan si Edi ini di sini akan menjadi pelengkap ya, bukan objek ya, hati-hati. Kemudian pengertian pelengkap itu sendiri adalah yang mengikuti verba pada kalimat pasif, dan juga pelengkap ini mengikuti verba pada predikat yang intransitif ya, atau tidak memerlukan objek. Kita bandingkan di sini, Edi membeli buah mangga, ini adalah SPO. Buah mangga dibeli Edi, itu SPP ya. Edi di sini bertindak sebagai pelengkap, bukan objek ya, karena di sini adalah kalimat pasif ditandai dengan kata dibeli. Kemudian apabila kita menemui verba adalah ialah, merupakan, dan menjadi, maka kata sesudah itu adalah pelengkap. Misalnya Desi menjadi bintang kelas, maka strukturnya adalah SP Pol ya. Kemudian ventilator merupakan alat bantu pernapasan. Ventilator ini adalah subjek, merupakan predikat. Alat bantu pernapasan adalah pelengkap. Kemudian harus dibedakan pula antara objek dan pelengkap apabila mengikuti suatu predikat. Jadi antara objek dan pelengkap ini dapat hadir bersamaan ya. Misalnya Tasya menjual sepeda lipat itu, dengan Tasya berjualan sepeda lipat ya. Oh, ini maknanya adalah sebuah kalimat dengan verba yang sangat mirip ya, dapat memiliki fungsi yang berbeda nih. Misalnya Tasya menjual sepeda lipat itu. Di sini menjual bertindak sebagai predikat. Kemudian Tasya berjualan sepeda lipat. Di sini
berjualan menempati predikat di mana ini sama-sama mirip nih, tapi imbuhannya beda. Yang satu men, yang satu ber. Tapi sepeda lipat pada kalimat pertama ini bertindak sebagai objek, sepeda lipat pada kalimat kedua bertindak sebagai pelengkap. Nah, kok bisa seperti ini? Nanti kita akan jelaskan hubungannya. Nah, beginilah cara mengeceknya ya. Jadi, pelengkap ini tidak dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, tetapi objek bisa. Nah, jadi tekniknya nanti kita akan balik kalimat ini. Kedua kalimat ini akan kita balik. Nah, kalau setelah kita balik dan sepeda lipat ini menjadi subjek, kita cek Tasyanya apakah dia mampu menjadi pelengkap. Oke, kita ilustrasikan ya. Kalimat pertama ya, kita pasifkan. Berarti kan sepeda lipat itu dijual Tasya, ya kan? Nah, ini kalau kita balik menjadi kalimat pasif, ini terdengar tidak aneh ya. Kemudian kalimat 2 kalau kita pasifkan, sepeda lipat berjualan itu kan kalau dipasifkan dijualan ya. Nah, aneh nggak nih kata dijualan? Aneh kan? Nah, maka dari itu karena kalimat kedua ini aneh, jika kita pasifkan maka sepeda lipat pada kalimat kedua bertindak sebagai pelengkap. Nah, kemudian ini yang tidak kita jelaskan tadi, pelengkap tidak dapat menjadi subjek apabila kalimat dipasifkan. Misalnya contoh yang setelah yang Tasya tadi, ini kita punya contoh kedua. Aku merupakan anak tunggal. Di sini bertindak sebagai S-people. Kenapa? Karena kalimat ini tidak bisa kita pasifkan. Coba kalau kita pasifkan aneh ya, anak tunggal dirupakan aku. Ya, seperti itu dah contoh mengeceknya. Ini tadi contoh yang Tasya berjualan sepeda lipat tadi, S-people, karena tidak bisa dibalik ya, sepeda lipat dijualan Tasya. Kemudian pelengkap dapat hadir bersama dengan objek ya pada kata-kata kerja tertentu. Jadi tidak semua. Misalkan Tasya memberikan ibu sepotong kue. Ini objek dan pelengkap hadir secara bersamaan, di mana ibu adalah objeknya karena dia diberikan oleh kuenya. Kemudian sepotong kue ini yang diberikan oleh Tasya. Jadi ini hanyalah pelengkap. Kemudian ibu mengajarkan adik matematika ya. Yang diajarkan siapa? Adik. Berarti adik adalah objeknya, sedangkan matematika adalah pelengkapnya. Pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. Misalkan aku menjual tahu bulat, aku menjualnya, bisa kan? Kalau kalimatnya aku berjualan tahu bulat, ini kan S-people ya, dan tidak bisa kita ganti tahu bulat ini menjadi nya. Seperti ini ya contohnya ya. Kemudian setelah itu ada keterangan. Keterangan merupakan unsur tambahan pada kalimat yang tidak wajib hadir ya. Misalnya keterangan tempat, saya makan di restoran. Keterangan waktu, saya makan tadi pagi. Keterangan cara, ini misalnya dengan perlahan, dengan seksama, dan lain-lain. Keterangan tujuan, ini menyatakan tujuan kita untuk berbuat sesuatu. Misalkan, saya bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan ya. Kita perhatikan konjungsi-konjungsi yang menyatakan ya. Kemudian syarat ya, saya akan minum jika saya merasa haus ya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka saya tidak akan minum. Keterangan sebab nih, saya kembung karena saya terlalu banyak minum nih. Kemudian keterangan akibat, saya terlalu banyak minum sehingga saya kembung nih. Teman-teman perhatikan konjungsinya. Sebab ini kan akibat ya, berarti yang ditekankan adalah akibatnya nih. Jadi efeknya kan saya kembung nih, berarti ini merupakan keterangan akibat. Kalau yang keterangan sebab, yang ditekankan adalah penyebabnya nih. Saya kembungnya ini karena penyebabnya saya terlalu banyak minum. Ya, seperti itu ya. Kemudian keterangan pengandaian, seandainya saya tahu saya tak akan apa gitu ya. Biasanya digunakan kata seandainya. Keterangan atributif atau pewatas, ini sangat unik ya, menggunakan kata yang. Kemudian keterangan apositif nih, sangat unik juga. Biasanya kita akan wujudkan dalam penggunaan koma ya. Misalnya Tasya, si gadis cantik itu baru saja dinikahi seorang pejabat. Jadi dari sini ya, dari kata Tasya sampai kata itu, ini secara total adalah subjek. Tapi di sini adalah keterangan apositif ya. Jadi ini seperti struktur kalimat di dalam struktur kalimat. Contoh soal ya, dengan cepat mie rebus itu dilahapnya.
kita disuruh mencari struktur kalimat kita disuruh mencari kalimat yang memiliki struktur sama dengan di atas. Bagaimana? Oke, kita bahas ya dengan cepat. Ini adalah keterangan cara ya. Mie rebus ini adalah subjek ya, mie rebus itu di lahapnya ini adalah P. Kita punya struktur KSP. Di sini mungkin kita akan dituntut karena di sini kita punya sama-sama kata dengan ya, mungkin di sini kita akan dituntut untuk mencari keterangan yang juga keterangan cara. Oke, kita analisis dari option A. Ini bukan keterangan cara ya. Keterangan cara itu kan dengan cepat, dengan lambat dan sebagainya. Sebenarnya mudah, kita cukup analisis ini nih keterangan caranya nih. Dengan dia, ini bukan keterangan cara, bisa kita coret ini. Lalu dengan berbekal celurit sama dengan seksama, ini kan seperti seolah-olah keterangan cara semua ya. Kalau dengan demikian ini bukan keterangan cara, berarti option A dan option D ini bukan jawaban yang benar. Sekarang kita tinggal melihat option B dan option C. Kita pastikan setelah keterangan cara adalah subjek dan predikat saja ya. Nah, di sini option B, Denny dibunuh oleh Sidik ya. Jadi kita bandingkan dengan buku itu dibacanya. Ini jelas S, ini P. Ini S, ini P. Nah, ini oleh Sidik ini udah bukan predikat lagi, ini udah objek atau pelengkap. Ini pelengkap ya. Atau keterangan nih. Jadi karena ini bukan KSP lagi, option B, maka jawabannya adalah yang C. Dengan seksama itu keterangan cara, buku itu subjek dan dibacanya adalah pelengkap. Kemudian contoh soal yang kedua. Kemarin malam pejabat pemerintahan yang kaya raya itu menghadiahkan pacar saya sebuah perhiasan. Ini agak panjang kalimatnya. Oke, sekarang kita disuruh mencari kalimat yang memiliki struktur yang sama. Oke, kita lihat option A, B, C, D ini memiliki awalan yang sama ya. Ini sama-sama keterangan waktu. Di sini ada kemarin malam ya. Nah, kemudian soal ini akan memiliki struktur kalimat pejabat pemerintahan yang kaya raya itu. Nah, sepanjang ini adalah subjek ya. Meskipun secara umum di sini mengandung keterangan pewatas ya, karena ada kata yang. Menghadiahkan pacar saya sebuah perhiasan. Menghadiahkan ini adalah predikat, pacar saya adalah objek karena pacar saya ini yang dihadiahkan ya. Kemudian sebuah perhiasan ini adalah pelengkap atau pel. Nah, mana yang memiliki struktur sama dengan soal? Kita cek ya. Saya menangis terseduh-seduh nih. Menangis itu adalah, ini kan saya kan adalah subjek, penangis ini predikat, tapi predikat ini intransitif, tidak memerlukan objek. Sehingga terseduh-seduh dan terisak-isak ini kan tidak mungkin objek kan? Padahal di sini ada objek. Berarti option A salah. Kemudian option B, Edi membeli beras dan telur nih. Ini Edi S, membeli ini P, beras objek. Nah, telur ini juga objek karena ini sama-sama beras ya. Maksudnya sama-sama statusnya dengan beras. Sama-sama dibeli Edi. Jadi beras dan telur ini objek. Pelengkapnya mana? Tidak ada. Nah, jadi ini merupakan SPO. Kemudian option C, Edi memberikanku jam tangan. Ini S, memberikan doang ini P ya. Kata apa? Tambahan di sini ku ini adalah objek ya, karena aku yang diberikan Edi. Nah, kemudian jam tangannya ini yang bertindak sebagai pelengkap. Ya, bisa dipahami. Jadi Edi memberikan saya jam tangan sama Edi memberikanku jam tangan ini sama ya. SPO pel. Di sini ku di sini hati-hati ini adalah objeknya dan jam tangan adalah pelengkapnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, option D benar nggak ini? Langit terlihat menampakkan awan merah ya. Jadi di sini kan ada objek